Orang bilang jadi dewan tuh enak, padahal enak banget. Enak banget. Ternyata saya bisa bilang enak banget karena apa? Nggak mungkin dewan incumbent pengen nyalon lagi. Satu. Yang kedua, nggak mungkin orang kemudian ngotot pengen jadi dewan. Karena kalau dia tidak lihat beberapa kemudahan yang diterima oleh dewan. Banyak kemudahan yang kami terima di dewan. Tapi di balik itu sesungguhnya orang kadang hanya melihat kenikmatannya. Kalau saya selalu melihat, saya bilang, di balik ada kemudahan, di balik ada hak, itu kan bagian dari hak ya. Di balik ada hak, sesungguhnya ada kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, ini tentu berkaitan dengan sumpah jabatan ketika dilantik. Nggak bisa satu orang kemudian menuntaskan semua persoalan. Kan ada selain gubernur juga kan dibatasi sama dengan dewan, dibatasi periodenya 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, ketemu lagi dengan saya Erwin Taraduyasa di program ID Talk. Kali ini kebetulan kami kedatangan sosok yang senioritasnya tinggi, kemasyarakatan tinggi, dan perhatian terhadap masyarakat di warga Jawa Barat itu sangat perhatian sekali. Beliau adalah politisi Partai Gerindra. Dia adalah sudah 3 periode menjabat di anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan beliau akan kembali mencalonkan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah Pak Dadi Rohadadi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, keseharian Bapak selain di anggota DPRD, apa sih, Pak? Saya ini wakil ketua DPD, salah satu wakil ketua DPD Gerindra Jawa Barat. Kalau di fraksi, saya wakil ketua fraksi. Ditugaskan di Komisi 4 bidang infrastruktur, saya anggota Badan Musyawarah, saya anggota Badan Anggaran. Jadi sesungguhnya wajar kalau kemudian saya menjaga untuk tidak tabrakan dengan kegiatan lain di luar. Karena ketika kita ikut satu kegiatan pasti mengorbankan kegiatan lainnya. Itu yang saya berusaha untuk tidak. Iya, betul. Ngomongin Pak Dadi nih, setiap ada berita-berita yang rame pasti ke Pak Dadi, karena beliau tuh menguasai data-data terhadap infrastruktur, karena udah hatam di Komisi 4 ya, Pak. Apalagi tentang APBD. Tapi sebelum ke sana pengen ngobrol dulu, Pak. Kan Bapak tuh udah 3 kali nih di anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kali ini di 2024 mau nyalonin lagi. Kenapa tuh, Pak? Ada apa dengan Dewan kok? Hampir 15 tahun ingin di anggota Dewan. Ada apa sih, Pak? Ya, saya kira pasti setiap kali kita menunaikan tugas, saya ingat almarhum ayah saya. Ayah saya seorang guru, 41 tahun beliau jadi guru sampai pensiun. Salah satu amanat, saya anak tertua, amanat yang diberikan kepada saya khususnya, dia bilang begini, lakukan yang terbaik di tempat kamu berada, dimanapun kamu berada. Satu. Yang kedua, usahakan kehadiran kamu bermanfaat untuk orang lain. Saya kira sejalan dengan agama yang saya yakini. Jadi itu 2 hal itu aja. Jadi kalau saya kemudian keluar dari hal itu, saya agak khawatir ayah saya nanti bangkit lagi dari kuburnya. Betul. Karena tidak menjalankan amanatnya ya. Iya, karena itu amanat buat saya supaya juga jadi contoh buat adik-adik saya. Betul. Anak ke-1 dari berapa? Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara dan menggemban amanah dari orang tua untuk menjadi wakil rakyat. Ya, sebetulnya kalau jadi dewan, mimpi aja enggak dulu saya. Jadi mimpi aja enggak. Karena saya niatnya ketika Pak Prabowo membuat partai di 2008, saya masih posisi direktur operasional sebuah perusahaan swasta di Jakarta dengan kawan-kawan. Tapi di root saya bilang, "Dat, tinggalkan pekerjaan, lepaskan semua pekerjaan, kemudian kita bantu Gerindra." Saya bilang, Gerindra itu apa? Dia bilang, Gerindra partai baru, besutan Pak Prabowo. Saya bilang, kalau Pak Prabowo nggak asing buat kita. Tapi Gerindra ini, saya bilang, ini barang baru. Dan itu ternyata berdampak pada saat
sosialisasi di awal-awal partai ini berdiri. Dapil saya kursi 10, caleg hanya 3. Calegnya 3 ya? Caleg hanya Waktu 3. itu? Iya, 2009. Beruntung saya masih keseret ke Gedung Merdeka. Bisa dilantik. Bisa dilantik, hebat, luar biasa. Apa sih Pak perjuangannya Pak waktu awal-awal Bapak ada partai, Bapak udah nyalonin di partai baru Pak? Saya waktu itu sempat jadi tim sukses ketika ada partai lain. Jadi tim sukses mengantarkan beberapa kawan ke Senayan. Tapi kemudian pindah ke Gerindra, bantu-bantu di Gerindra, salah satu verifikator di DPP. Kemudian ditanya Pak Sekjen, Pak Ahmad Muzani, lu orang mana? Saya bilang Kuningan, saya kelahiran Kuningan. Udah gini, perkuat Jawa Barat. Jadilah saya wakil Sekjen, wakil sekretaris DPD. Ya, wakil satu di DPD. Jadi waktu itu saya juga berniat, sudah saya bilang saya membantu kawan-kawan saja yang mau nyalon. Cuma dengan kekosongan caleg karena tadi barang baru jualnya rada hese. Jadi sudah Pak Dadi nomor 1, dapilnya sok pilih mana. Saya bilang pilih mana, kasih saya dapil yang kosong supaya tidak bertabrakan dengan kawan-kawan yang mau ke situ. Bekasi ada kawan. Pak Dadi pilih Cianjur, kampung halaman istri. Saya bilang enggak lah, sudah ada kawan juga. Pak Dadi pilih Kuningan, enggak lah saya bilang terlalu jauh juga. Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Kosong nih satu lagi, mana Cirebon, sudah oke Cirebon. Akhirnya jadilah Cirebon, Indramayu saya ambil. Dengan risiko dapilnya jauh. Sekarang mah ada tol enak. Dulu kan belum ada tol. Cipali belum jadi. Cipali belum jadi. Apalagi Cisundawu ya. Belum ada. Jauh ke dapil itu. Yang tiap berita pasti kritisi Cisundawu tuh Pak Dadi. Ya kawan-kawan bilangnya kalau urusan infrastruktur tanya Pak Dadi. Tapi saya bilang saya cuma beruntung saja. Saya ditempatkan di Komisi 4 dan di periode kedua saya, periode lalu saya sempat jadi unsur pimpinan, wakil ketua Komisi 4. Jadi saya berusaha memperdalam tadi karena amanat orang tua, bekerjalah sebaik mungkin di tempat dimanapun kamu bekerja. Itu saya kira. Pak 15 tahun mengabdi untuk rakyatnya Pak. Katanya enak Pak jadi dewan. Nah, itu saya bilang fitnah. Jadi kenapa tuh orang bilang jadi dewan tuh enak, padahal enak banget. Enak banget. Ternyata saya bisa bilang enak banget karena apa? Nggak mungkin dewan incumbent pengen nyalon lagi. Satu. Yang kedua, nggak mungkin orang kemudian ngotot pengen jadi dewan karena kalau dia tidak lihat beberapa kemudahan yang diterima oleh dewan. Saya kira harus saya akui juga memang bagaimanapun banyak kemudahan yang kami terima di dewan. Tapi di balik itu sesungguhnya orang kadang hanya melihat kenikmatannya. Kalau saya selalu melihat, saya bilang di balik ada kemudahan, di balik ada hak, itu kan bagian dari hak ya. Di balik ada hak sesungguhnya ada kewajiban yang harus ditunaikan. Nah ini tentu berkaitan dengan sumpah jabatan ketika dilantik. Karena setiap dewan ketika dilantik dia disumpah menurut ajaran agamanya masing-masing. Dan di atas kepalanya ada kitab suci. Bunyinya juga rada-rada ngeri sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili. Itu satu kalimat ringan, tapi kalau kita resapi, kembalikan pada hati nurani masing-masing, kembalikan pada ajaran agama masing-masing, saya kira innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, betul. Kemarin ada yang nge-DM Pak di Instagram Jabar SOS ID, kerjanya dewan tuh apa sih Pak? Oh, itu jadi dewan itu yang saya bilang tadi. Jadi harus paham betul pada tugas. Jadi harus paham betul pada tugas. Karena kalau kita nggak tahu tugas, repot kita berjalan mau ke arah mana. Kita nggak tahu tujuan kita mau kemana. Kan harus dipahami ketika kita tanda kutip diterima di sebuah posisi, kita harus tahu posisi itu konsekuensinya pekerjaannya apa. Ketika jadi dewan, ada 3 tupoksi dewan kan 3 sesungguhnya, tapi 3 hal ini lagi-lagi kelihatannya sederhana, sesungguhnya kalau dijabarkan, dilakoni secara serius, sepenuh hati, sangat tidak mudah. 1, pembentukan perda lah kalau di provinsi. Itu kan urusannya legislasi. Dengan kata lain orang bilangnya legislasi. Yang kedua urusan budgeting, penyusunan anggaran.
ya kalau di Badan Anggaran merasakan betul bagaimana alotnya pembahasan anggaran, bagaimana tarik ulur dukungan pada satu program sementara harus dikurangi di program lainnya. Saya kira kalau tidak mengalami itu pasti tidak akan detail. Yang ketiga, ini ringan tapi kadang-kadang juga agak ditinggal orang, padahal ini tugasnya berat. Apa itu pengawasan atau controlling? Pengawasan itu artinya DPRD mengawasi semua program kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD, atau kalau dari APBN ada di wilayah Jawa Barat, nah itu kami harus awasi seperti apa jalannya. Betul, nah itu kan juga kelihatannya lagi-lagi pengawasan, kontrol saja. Tapi de facto kalau dilakukan, waduh, nggak mungkin saya bisa ngontrol pekerjaan kalau saya tidak tahu anggarannya berapa, lokasinya di mana, instansi terkaitnya apa, itu kan juga tidak mudah. Betul Pak. Pak Dadi kan tadi bagian dari Badan Anggaran ya Pak? Saya anggota Badan Anggaran. Anggota Badan Anggaran. Nah, apa sih catatan APBD Provinsi Jawa Barat di 2023 ini? 2023 ini total APBD sekitar 35 triliun lebih ya, 35 triliun lebih. Ini yang menarik ke 2023 kan berakhirnya masa jabatan Gubernur Ridwan Kamil, Kang Emil selesai, kemudian naik Pak PJ, Pak B. Nah ini biasanya di akhir masa jabatan ada 2 laporan. Satu, laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan, karena berakhir masa jabatannya. Yang kedua, akhir tahun anggaran, ATA. Tapi dirangkum, apalagi kemarin itu RPJMD dianggap selesai. Nah, kemudian yang digarap adalah RPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Daerah yang diberi amanat kewenangannya memang Kang Emil diberi otoritas oleh pemerintah, oleh pusat ya, untuk menyusun RPD 2024-2026. Jadi ini kalau biasanya kita mengejar target-target yang tertera, jadi indikator kinerja utama yang tertera di RPJMD, hari ini beda cerita. Ada pergeseran sedikit. Nah itu karena ya inilah uniknya ketika berakhirnya masa jabatan ada di tengah. Nah, besok tetap kita lihat apakah laporan keterangan kerja 2023 seperti apa. Kan kaitannya 2 yang harus dilihat. Satu RPJMD, yang kedua RPD sebagian, karena sudah sebagian masuk RPD. Tapi udah sesuai dengan RPJMD-nya sih Pak? Ya tentu patokannya selalu kita lihat IKU ya bagaimanapun. Jadi IKU apakah 30 indikator kinerja utama itu terpenuhi atau tidak. Nanti kita lihat detailnya. Karena capaian akhirnya kan belum sampai akhir tahun. Betul. Untuk Silpa sendiri 2023? Silpa 23 lumayan ya, tapi tidak sebesar sempat kita mencapai angka 4,5 triliun dulu. Tapi sekarang nggak nyampe, sekitar 1,8 apa kalau nggak salah. Itu paling ramai tuh Pak waktu dulu Pak Dadi lagi. Ya, kemarin saya cuma beruntung ya. Tadi saya kira semua bisa berada pada posisi saya. Cuma saya beruntung 5 tahun saya jadi wakil ketua Komisi 4 bidang infrastruktur. Kebetulan pas waktu itu juga mulai geliatnya cukup banyak. Saya mengkritisi apa yang dilakukan Kang Emil, punten. Jadi mengkritisi bukan kemudian menjatuhkan, sama sekali nggak ada. Untungnya juga buat saya nggak ada. Tapi yang pasti dengan mengkritisi itu saya tidak hanya mengkritisi sebatas mengkritik, tapi solusinya apa? Yang kita carikan sesungguhnya itu. Kalau berkaca atau mengikuti undang-undang tentang pemerintahan daerah 23 itu, kita tahu posisi DPRD dengan posisi Pak Gubernur itu sama-sama menjadi unsur pelaksana pemerintahan di daerah. Cuma bedanya kamar A disebutnya legislatif, kamar B disebut eksekutif. Meskipun sesungguhnya kalau dalam bahasa saya, kalau berkaca pada undang-undang tentang pemerintahan daerah itu, apa yang kita kenal sebagai trias politika dari Montesquieu itu hanya ada di pusat. Tidak secara penuh. Jadi jadilah DPRD, jadi gubernur dan DPRD merupakan unsur pelaksana pemerintahan di daerah.
pemerintahnya ya Pak Gubernur. Iya. Kami sebagian tadi fungsi Iya. budgeting, controlling masih ada. Tapi secara keseluruhan keberhasilan Pak Gubernur, keberhasilan Jawa Barat, ya keberhasilan DPRD juga. Iya, betul. Itu saya kira yang mungkin kalau kita pelajari beda dengan dulu ketika Undang-Undang 574 misalnya gitu. 32, beda kesininya sudah agak berbeda. Di masa kepemimpinan Ridwan Kamil, Pak, itu lebih difokuskan terhadap infrastruktur. Saya kira begini, kalau kita berkaca pada soal fokus Ridwan Kamil dalam visi misinya clear sebetulnya. Dia sampaikan Jabar juara lahir batin. Ya, kita amati ini ya, soal kalimat yang dituangkan dalam visi misi. Jabarannya juga clear. Dengan inovasi dan kolaborasi. Ini saya kira sederhana tapi implementasinya memang tidak mudah. Karena mengaitkan tidak hanya kolaborasi antar OPD di provinsi, tapi juga dituntut kolaborasi sinergitas antara Pemprov Jabar di satu sisi dengan pemerintah kabupaten kota di sisi lain. Nah, itu yang menurut saya menjadi kelihatannya agak crowded. Nah, itu jadi ada hal-hal yang memang otoritasnya utuh di Pemprov, tapi ada hal-hal yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kolaborasi dengan kabupaten kota. Betul Pak, terhadap ininya Pak. Bahkan banyak infrastruktur ataupun taman-taman tapi indeks kebahagiaan menurun pada Jawa Barat. Ya, kalau dikembalikan ke situ kan itu sebabnya saya kadang-kadang juga menyampaikan itu. Saya bilang saya ngobrol dengan banyak kawan, ya taman memang dibutuhkan. Masjid mutlak dibutuhkan, mayoritas muslim. Cuma itu yang harus kita hitung soal indeks satuannya. Jadi saya kira perbedaannya cuma tinggal indeks satuannya yang dianggap logis, realistis, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kalau ini dilakukan programnya tidak mengorbankan program yang lain. Saya kira tinggal itu aja, geser. Sarsernya itu aja kuncinya sebetulnya. Tapi untuk infrastruktur di 2023 ini udah clear ya Pak? Saya kira begini, karena kan ada sebagian pekerjaan yang berkaitan dengan infrastruktur yang dilakukan masih 2023. Artinya di bawah komando masih RPJMD Kang Emil. Nah, contoh sederhana penyelesaian misalnya alun-alun beberapa, Subang misalnya gitu ya. Ini masih Monju misalnya yang tadi diresmikan Pak B tadi pagi. Ini menjadi PR. Tapi ada juga yang memang belum selesai infrastruktur, misalnya apa? TPPAS regional, Lulut Nambo dan Legok Nangka. Ini kan masih menyisakan PR. Dan kalau saya sepakat dengan bahasa Kang Emil begini, bukan berarti pembangunan itu tuntas karena manusia masih tetap hidup dan kehidupan tetap berjalan. Kalau dulu Ahmad Heriawan, Kang Aher membangun 0 sampai 200, Kang Emil 200 sampai 300, Pak B mungkin 300 sampai 400, itulah tahapan-tahapan gradual yang secara keseluruhan ingin kita capai endingnya di kebahagiaan masyarakat Jawa Barat. Tinggal itu sesungguhnya. Iya, berarti setiap kepemimpinan tuh ada tahap-tahapannya Pak, nggak mungkin menyelesaikan permasalahan semuanya berarti ya Pak? Jadi kadang-kadang inilah yang saya katakan dalam bahasa saya sederhana, memang nggak bisa satu orang kemudian menuntaskan semua persoalan. Kan ada selain gubernur juga kan dibatasi sama dengan dewan, dibatasi periodenya 5 tahun. Tidak mungkin semua persoalan tuntas dalam 5 tahun. Itu cuma yang kita inginkan tentu saja 5 tahun itu ada torehan, ada fase yang dilalui sampai seperti apa. Itu saya kira gradasinya. Gubernur Ridwan Kamil menyisakan hutang waktu pandemi Pak, pinjam ke pemerintah pusat untuk ini. Itu tanggung jawab siapa sih Pak? Sekarang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat. Tanggung jawab gubernur berikutnya Pak B, tanggung jawab DPRD Provinsi Jawa Barat. Karena itu sudah disepakati di paripurna pada akhirnya. Meskipun saya kerap kali juga menyampaikan kritik saya tentang itu. Saya kira kawan-kawan kalau di media mah hafal bagaimana seorang Dadi menuliskan tentang utang pen 4 di awal. Saya yang mencetuskan pertama karena saya ikut ke PT SMI di Jakarta. Waktu itu badan anggaran saya bilang hanya 7 orang yang masuk,
Dan saya bilang saya harus pastikan betul. Tapi belakangan saya pastikan juga ke BPKAD berapa realisasi utang kita. Jadi Pak Dadi, dari total kan 4 triliun tidak 1 tahun anggaran. Iya. Jadi 2020 perubahan 1,8, Iya. 2021 itu 2,2. Itu kalau kita ambil globalnya. Iya. Tapi de facto kurang lebih hanya 3,6 yang terrealisasi jadi utang. Nah, itulah yang dicicil 6 tahun ke depan. 6 tahun ke depan berarti sampai 2000 ya kayaknya 27 ya, Pak? 2027 28 28-an ya beres, Pak. PR lah saya kira. PR ya. Jadi untuk ya utang ya itu kan jadi nomenklatur baru di APBD Provinsi Jawa Barat. Jadi pembayaran utang ke PT SMI, utang daerah. Ya namanya utang daerah kan harus ditanggung, harus diketahui oleh masyarakat, harus diketahui terutama, apalagi harus disadarkan betul siapa Pak Gubernur berikutnya, siapa anggota dewan berikutnya, 120 anggota dewan harus paham soal itu. Karena pasti muncul nomenklatur di bawah, di pembiayaan daerah. Cicilan utang. Nah itu. Per tahun berapa itu, Pak? 300 sampai 400 miliar. Tapi berpengaruh terhadap APBD, Pak? Pasti. Kan kalau 300-400 dulu hitungannya sempat 650-an per tahun. Itu kan yang bisa kita gunakan sesungguhnya untuk pos yang lain. Tapi kan sudah kita terima manfaatnya di awal dulu. Jadi sekarang ya wajar kita waktu pandemi kan menanggulangi itu. Cuma untungnya adalah di satu sisi dia tidak kena bunga. Itu satu. Nah, memang ada biaya tetap, biaya provisi 1%, ada biaya administrasi 0,875 kalau nggak salah. Nah, itu ada biaya tetap administrasi. Tapi ya ketimbang utang dalam artian seperti halnya utang secara normal, itu memang menjadi lebih ringan. Tapi tetap bagaimanapun yang namanya utang ya jadi beban. Anggaran apa Pak yang dipangkas, Pak? Dipangkas gimana maksudnya? Yang untuk membayar itu? Ya rupa-rupa pada akhirnya misalnya yang semula kita bisa bangun jalan atau perbaikan jalan awalnya pengen 200 km, sekarang nggak bisa 200 km lagi, terpaksa tinggal 150 km. Yang rencana membangun misalnya bauran energi dengan membangun atap bangunan pemerintah untuk PLTS, ya sekarang dikurangi. Awalnya mungkin 5 gedung, sekarang tinggal 3 gedung. Itu kan konsekuensi logisnya. Betul Pak. Terakhir Pak, untuk APBD 2024 nih, gimana Pak? 24 ini kan berdasarkan RPD, Rencana Pembangunan Daerah yang disusun sebetulnya kemarin dicanangkan Kang Emil dan TAPD. Sekarang Pak B menjalankan 24. Meskipun pada pembahasan beberapa memang direduksi. Saya punya beberapa catatan ya, saya kira. Volumenya memang menjadi kurang lebih sekitar 37 triliun. Tapi ada beberapa catatan. Contoh sederhana. 1 poin di Komisi 4 itu tempat saya bernaung, ada dulu zaman Kang Emil dicanangkan sekitar 100.000 perbaikan rumah tidak layak huni, Rutilahu ya, perbaikan Rutilahu 100.000. Biasanya kita dari zaman Kang Emil itu per tahun kita canangkan karena 5 tahun itu per tahun 20.000, per tahun 20.000. Tahun ini terakhir 11.400, 11.600 kalau nggak salah. Itu pun tidak mencapai 100.000, tapi sudah di atas 95 ribuan. Nah, besok 2024 itu ternyata perbaikan Rutilahu se-Jawa Barat untuk provinsi itu kami mencanangkan di awal pembahasan APBD jumlahnya 2.600. Itu turunnya drastis kan, jauh. Turun banget. Padahal program itu sangat ditunggu masyarakat. Masyarakat sangat menunggu ini. Besarannya mungkin tidak terlalu fantastis, hanya 2. Ya stimulus namanya juga. Nilainya 20 juta per rumah. Per rumah 20 juta. Besok itu kita ngotot sebetulnya minta naik 25 juta. Cuma
ada regulasi dari tadi pagi saya ketemu di peresmian Monju itu revitalisasi, ketemu dengan Kepala Dinas Perumahan dan Perumahan dan Permukiman Pak Indra Maha. Pak Dadi, kita tidak boleh menggarap perbaikan Rutilahu di luar kewenangan provinsi, di luar kawasan kumuh. Saya tanya, kewenangan provinsi berapa sesungguhnya? Tinggal 760-an. Artinya sekitar 1.750 dianggap tanda kutip melanggar oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah ini kan menarik di satu sisi, tapi di sisi lain sesungguhnya saya prihatin. Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang rumahnya memang butuh perbaikan, butuh bantuan dari negara. Nah ini saya kira butuh kejelasan terkait dengan regulasi ini. Karena pasti kalau dewan reses atau kunjungan bukan cuma reses, kunjungan dia ke dapil aja. Suara-suara itu muncul begitu keras. Nah, itu dari masyarakat langsung berkegiatan. Bahkan dari Pemdanya, ya mungkin karena Pemda kabupaten kotanya juga nggak tahan, masyarakat selalu minta. Ya, itu contoh sederhana Kabupaten Cirebon aja misalnya, ada 2.200 permintaan. Lah kalau dengan 2.500 saja sesungguhnya hanya tercover kurang lebih 100 Kabupaten Cirebon itu. Lah apa yang terjadi dengan 2.100? Kapan kelarnya? 21 tahun. Waduh, keburu lebaran apa udah itu? Iya, keburu pada adanya jadi gubernur ya. Nah, yang begini-begini saya kira pekerjaan-pekerjaan yang masih tertunda, ditambah lagi saya cuma bersyukur mungkin 2023 ada banyak juga PSN bantuan juga dari pusat. Cisumdawu selesai, Kertajati selesai, kita 2022 Soroja selesai, masih ada pekerjaan Bocimi tol di barat. Nah, sementara sampai hari ini saya belum lihat progresnya terkait penerapan Inpres 87. Soal apa? Soal Perpres 87. Soal pengembangan segitiga kawasan rebana dan Jabar Selatan. Itu kan awalnya semangatnya begitu besar. Tambah lagi kemarin saya baca berita agak kurang sedap sebetulnya bagi saya. Ada tender ulang karena konsorsium mundur dari pengerjaan tol Getaci. Gede Bage, Tasik, Cilacap. Ini agak, saya bilang jadi Getaci mau sampai kapan? Udah pada ini kan Pak. Kawan-kawan saudara-saudara kita di bagian selatan saya kira menjadi baca itu agak shock sedikit karena kan harapan mereka dari Tasik, Banjar, Pangandaran, Cilacap termasuk itu kan harapannya bisa naik pesawat dari Kertajati. Nah kalau itu terhambat pembangunan tolnya ya praktis mereka juga butuh waktu yang jauh lebih lama untuk sampai di Kertajati. Bakal lama juga berkembang ya Pak pemerataan ekonomi Jabar Selatan. Jabar Selatan saya kira memang butuh dorongan. Dulu 2009 saya ingat betul ketika itu jalan lintas selatan itu kan belum ada. Saya sempat dari Sukabumi sampai ke Pangandaran bawa kendaraan ya itu mencelok-mencelok jalan. Jadi di sini udah dicor 200 meter sananya jalan tanah. Mobil sampai macet kita dorong bareng-bareng. Tapi sekarang kan bisa dilihat dari Pangandaran kita bisa sampai ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu bisa naik mobil meskipun beberapa masih sempit jalan. Untuk penerangan jalan Pak gimana Pak? Ya, Gelap sekali ini Pak. PJU salah satu PR lagi. Jadi kalau makanya tadi saya bilang bicara infrastruktur ini begitu luas sesungguhnya dan itu kebutuhan untuk masyarakat semua. Jadi PJU misalnya gitu ya, PJU menjadi bagian, PJU hanya menjadi salah satu item yang ada di dalam fasilitas lalu lintas. PJU ini secara keseluruhan bahkan fasilitas lalin Jawa Barat di angka 37. Targetnya 52%. Jadi ada gap sekitar 17%. Itu PR saya ngobrol dengan Pak Kuswara sekitar berapa butuh biaya. Nah, kalau 10 miliaran saja, kalau butuh 17 berarti sekitar 170 miliar khusus baru untuk pas lalin. Itu PR ya, artinya bicara infrastruktur memang tidak mudah dan butuh pasti yang namanya infrastruktur. Kalau Jabar kemarin Pak Mahfud ya infrastruktur orang kan mindsetnya pasti infrastruktur fisik.
Ya itu kita bicara infrastruktur fisiknya saja. Iya, udah PR-nya udah begitu banyak besar, gitu kan. apalagi kalau menyentuh infrastruktur yang lainnya Iya. terkait dengan SDM dan sebagainya. Saya kira sama sekali tidak mudah. Betul. Baik, itulah bincang kami dengan anggota DPRD Jawa Barat, Pak Dadi Rohanadi. Banyak sekali ilmu dan informasi yang diserap. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat wargi Jabar semua. Baik, jangan lupa buat wargi Jabar untuk terus tonton, like, subscribe, dan komen di Jabar Express ID. Supaya kita terus berkembang ya Pak, terus kita berkarya, menebar kebaikan gitu Pak. Supaya ini kan, itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.